Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu buku saya yang menurut saya sangat berkesan begitu ya. Saya ingin bacakan pengantar yang ya mudah-mudahan bisa memberikan eh, gambaran tentang isi dari buku ini. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Seorang anak bertanya kepada ibu dan ayahnya, "Mom, Daddy, what are you doing?" Dengan lembut si ibu menjawab, "We doing something to our God. We are praying." Anak itu langsung menengok kiri, kanan, dan penuh dengan rasa ingin tahu. Ia berjalan ke sana kemari dan mencari sosok yang disebutkan ayah dan ibunya, karena ayah dan ibunya menghadap ke satu arah tertentu gitu ya. Namun dia tidak kunjung mendapati apa yang disebut God atau Tuhan di rumahnya. "Mom, where is God? I see nothing. I can see God." Pasangan suami istri hanya terdiam dan saling pandang. Pada saat itu mereka tidak menjawab apapun dan mereka mengizinkan waktu yang kemudian akan memberikan jawaban di saat yang tepat, di saat dimana semua misteri kehidupan akan bertumbuh dan menemukan jawaban sesuai dengan kematangan dan pendewasaan. Keimanan dan ketakwaan ditumbuhkan dengan pengetahuan, dengan pembelajaran, dengan pengalaman, dengan interaksi kita dengan orang-orang yang ada di lingkungan. 5 tahun kemudian, dalam sebuah acara khataman di sebuah rumah yang besar, bagus ya, di tengah para hadirin, seorang ibu berkata kepada anaknya, "Kila sayang, sekarang mama mau menjawab pertanyaan Kila ketika di Amerika dulu." Ketika itu Kila masih berusia 3 tahun. Papa dan mama sholat. Kila menanyakan di mana Tuhan berada. Kala itu papa dan mama tidak memberikan jawaban karena ini adalah soal yang bersifat abstrak sehingga memerlukan satu kematangan. Ya kan? Nah, sekarang mama sudah punya jawaban atas pertanyaan yang Kila ajukan. Mudah-mudahan Kila bisa mengerti dan memahami dengan cara yang sederhana, bersahaja, tapi kaya makna. Mari kita melihat tanda-tanda kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang terintegrasi di dalam setiap ciptaannya. Mulainya dari mana? Kita mulai dari manusia atau kita sendiri. Fitrah manusia dalam Al-Quran itu sebetulnya melekat sebagai potensi yang kita miliki dan menjadikan kita sempurna serta proporsional. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak kurang dari berbagai pembelajaran yang terdapat di berbagai kitab dari para ulama terdahulu, dari rangkuman hadis, dan juga tentu saja ayat-ayat yang kita tadaburi di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak kurang dari 11 karakter fitrah insan ya yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan itu terdapat pada setiap manusia. Siapapun dimanapun kita berada memiliki ke-11 karakter tersebut. Yang pertama, dikaruniai rezeki yang tidak terhingga sehingga kita hadir ini pun bisa menghirup nafas, bisa kemudian melepaskan karbon dioksida dan kemudian itu diolah oleh tumbuhan hijau sampai alga di lautan sana. Itu sebuah rezeki yang tidak bisa kita pungkiri, dan ini terdapat di Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-37, ada di Quran surat Saba ya surat ke-34 ayat 24. Lalu kemudian yang kedua adalah memiliki kecenderungan untuk bersifat hanif, lurus, preferensinya menuju kebaikan, cinta dan condong untuk melihat kebenaran, penuh dengan kasih sayang. Tuh kan, jadi sudah rezekinya terjamin. Kita punya genetik untuk punya preferensi baik, sehingga mau pakai epigenomik, mau pakai neuroplasticity, otak dan DNA kita tuh insya Allah baik. Ini terdapat di dalam Quran surat An-Nahl ya, surat ke-16 itu, dan ayatnya ke 120.
Kemudian yang ketiga, dikarunia akal, pikiran, dan kecerdasan yang bersifat multidimensional. Luar biasa. Dengan demikian kita memiliki sebuah pisau yang dapat mengiris, yang dapat memotong, yang dapat membuat bentukan-bentukan dadu agar bahan baku, pangan atau nutrisi pikiran itu bisa diolah dengan sempurna dan bisa terurai sehingga kemudian menghasilkan tidak hanya kaldu arti tetapi juga memiliki kandungan makna. Luar biasa, di kaldu itu sudah ada gizinya, tetapi ketika bisa diserap dengan sangat baik bisa menghasilkan elemen-elemen makna yang kemudian mewarnai kehidupan kita. Itu yang ketiga ya. Nanti kita lanjutkan yang keempat dan seterusnya. Baik, dari 11 fitrah manusia kita sudah membahas 3. Sekarang kita akan mencoba membahas yang keempat. Nah, tadi diciptakan secara proporsional dengan sistematika adaptasi dan koordinasi sempurna. Ini di Quran surat Al-Infitor surat ke-82 ayat 7 sampai 8 tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini mata sepasang, lokasinya juga sudah ditentukan, wajah proporsional simetris, telinga kiri kanan, ya hidung itu dipersarafi oleh saraf pertama sehingga pembauan itu menjadi penghiduan itu menjadi hal yang mudah sekali mengingatkan kita pada berbagai rangkaian pengalaman yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita rangkum menjadi sebuah pembelajaran dan pada akhirnya menjadi rujukan di dalam hidup sehingga kita bisa membangun referensi yang menghasilkan preferensi kecenderungan baik tadi Hanif, dan pada akhirnya dieksekusi untuk menghasilkan kemuliaan dan kebaikan yang indikatornya adalah dapat dirasakan oleh orang banyak atau kebermanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linas, demikian hadisnya. Lalu kemudian dikaruniai piranti dasar untuk fitrah berikutnya ya. Fitrah kelima, dikaruniai piranti dasar untuk bertahan hidup dan respon defensif terhadap kondisi yang membahayakan. Ini ada di Quran surat As-Sajdah surat ke-32 ya, ayat ke-9. Jadi manusia itu punya kemampuan untuk survive dan bisa beradaptasi terhadap berbagai kondisi karena kita itu punya resiliensi, kita bisa coping stres, kita bisa memetik pelajaran bahkan dari dari pengalaman yang telah kita rasakan, sehingga disitulah keistimewaan manusia. Dia bisa mereplikasi dan menduplikasi suatu peristiwa menjadi sebuah pembelajaran. Maka ikhlaskan yang telah berlalu dan jadikan pembelajaran gitu ya. Istiqomah jalani secara konsisten hari ini dalam proses belajar. Jadi pembelajaran itu yang sudah berlalu karena terkait dengan pengalaman. Belajar itu proaktif dengan sadar gitu ya. Lalu persiapkan dan rencanakan gitu apa yang akan terjadi di esok hari. Dalam pengertian ini adalah tawakal. Kalau hari ini sabar, besok bertawakal, dan yang sudah berlalu ikhlas gitu. Jadi kalau kemudian ikhlas mewarnai sabar dan kemudian bersinergi dengan tawakal, jadilah kita manusia yang insya Allah gitu ya paripurna. Nah, kemudian yang keenam itu ya, senantiasa dibimbing untuk menuju jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, bahkan diberi modal instrumen kebenaran absolut dalam bentuk ruh yang bersifat mustakil. Ini ada di Quran surat Al-Baqarah ya, surat kedua ayat 142 dan 213. Jadi ruh itu adalah suatu hal yang subtil, yang halus lembut gitu ya. Kehadirannya mewarnai setiap langkah kehidupan kita, dihembuskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan kita utuh sebagai manusia. Kita punya identitas sebagai sebuah entitas yang kemudian berkualitas atau tidaknya amat ditentukan seberapa ikhlas kita menerima konsep manusia secara luas. Bagaimana kita bisa melihat hubungan kita dengan Allah secara jelas, terpetakan dengan tegas, lalu kita akan menerapkannya sebagai sebuah perilaku yang cerdas dalam kehidupan. Itu kita perlu cerdas, kita perlu ikhlas, sekaligus kita perlu punya sifat yang kemudian menjadi ciri, yaitu welas, penuh dengan kasih sayang bagi sesama. Baik, sifat ketujuh itu kita dikaruniai kemampuan asosiatif, perseptif, dan korelatif yang ada dalam kemampuan analitik. Jadi manusia itu ngulik, manusia itu kepo, manusia itu senantiasa ingin tahu dan terus bertanya sebagaimana diteladankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam.
min aina fa aina tazabun ila aina gitu ya. Terus kemudian saya itu mau dari mana, saya itu harus ngapain di dalam hidup dan perjalanan ini, lalu kemana sesungguhnya perjalanan ini akan bawa saya, apa yang ada yang terjadi setelah kematian, apakah kita akan dibangkitkan, apakah kita akan dikumpulkan kembali, dan ini dijawab sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemampuan asosiatif, perseptif, korelatif ini bisa kita lihat di Quran surat Al-Baqarah ya, surat kedua tadi di ayat ke-31 dan ke-33. Ini keistimewaan manusia ya, bahwa manusia tersebut punya satu kemampuan untuk tidak sekedar menerima tanda ataupun fenomena, melainkan senantiasa berusaha untuk mengupasnya sedemikian rupa sehingga kemudian menghasilkan makna. Maka kalau kita lihat di cara kerja otak manusia pun ada yang bersifat reward based gitu ya, jadi berorientasi pada apa yang bisa didapatkan sebagai kesenangan, sebagai satu kenyamanan. Tetapi di sisi lain kita juga directed, diarahkan, dipandu gitu ya oleh satu hal yang bersifat value based. Jadi nilai-nilai yang menjadi dasar pengambilan sebuah keputusan, dan nilai-nilai ini tentu terbagi dalam banyak hal gitu. Nilai lokal saat ini gitu ya, temporer, sementara, dan juga nilai jangka panjang yang insya Allah akan membawa kita bertransformasi di dalam dimensi lain kehidupan, kan kira-kira seperti itu. Lalu kemudian juga ada goal directed, pada akhirnya setelah sekedar reward dan kemudian bertemu dengan value, goalnya kemana? Sebetulnya tujuan kita itu arahnya mau kemana, dan apa yang sebetulnya kita harapkan di perjalanan ini gitu ya. Nah, kemudian kita pun selanjutnya ke-8 ini dikaruniai reseptivitas, kepekaan terhadap lingkungan internal dan eksternal. Kita punya indera, kita punya saraf, disertai dengan kemampuan tentu saja menguraikan berbagai stimulus tadi sebagai tanda atau simbol. Ini terdapat di Quran surat Al-Imran, surat ketiga, ayat 190 ke 191 sampai 191. Jadi artinya kita manusia ini justru diwajibkan untuk mengurai berbagai tanda yang kita sudah dibangunkan sistemnya, platformnya oleh Allah, yaitu sistem sensoris gitu ya, dimana setiap tanda itu merepresentasikan kebutuhan, merepresentasikan model interaksi kita dengan sesama kita, baik betapa tanah dengan hujan itu punya satu ikatan cinta yang melahirkan petrikor gitu ya, dengan geosminnya dibantu oleh streptomyces dan kemudian menghasilkan rasa nyaman dan tenang. Itu kan sebuah pernikahan semesta yang dipenghului oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta gitu ya. Semua tertata dan terencana sedemikian indahnya sehingga kita seolah disajikan sebuah orkestra. Fitrah yang juga melekat pada kita ini hasil istihad ya, hasil istihad. Jadi 11 fitrah dasar ini lebih dari itu, tetapi ini adalah sebuah resume lah ya, istihad kami pribadi ketika mempelajari ayat di dalam, mentadabburi ayat di dalam Al-Quran, hadis, dan juga tentu ilmu pengetahuan yang menyertai ayat kauliyah dan juga ayat-ayat kauniyah, belajar dari para ulama terdahulu, para guru-guru kami begitu ya. Nah, maka tadi sudah ya. Nah, saat ini berikutnya adalah kita itu dikaruniai cinta, takut, dan ingatan atau memori serta mekanisme lupa. Luar biasa enggak? Ini ada di Quran surat An-Nur, surat ke-24 ayat 52, di Ali Imran ya surat ketiga tadi ayat 103, Al-Kahfi surat ke-8 ayat ke-7, Al-Baqarah surat kedua ayat 152. Bayangin, cinta, takut, ingatan sekaligus lupa. Bagaimana kalau Allah tidak memberikan mekanisme lupa? Betapa hidup kita akan penuh dengan luka. Lupa membasuh luka. Ya, kemudian mengobati cedera yang bernama trauma. Maka lupa bukan berarti kita kehilangan makna. Karena sesungguhnya memori itu ada, tetapi tersimpan dengan baiknya. Dia seolah daun yang jatuh ke tanah, bukan dia kehilangan peran, bukan dia tercerabut dari akar, bukan dia berpisah dengan batang, bukan dia dilupakan secara semena-mena oleh pohon yang semula dibantunya lewat fotosintesa,
menghasilkan O2 dan mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Lalu pohon itu bertumbuh, lalu dia seolah-olah setelah tua berserakan seperti daun jati di hutan-hutan tandus di Jawa Timur. Bukan, dia terlupakan pada satu masa, tetapi dia menghadirkan makna. Kenapa? Dia jatuh ke tanah, dia berubah menjadi humus. Dia menjadi bagian dari unsur hara dan tanpa disadari diserap kembali oleh akar-akar dari pepohonan yang pernah ditinggalinya. Artinya dia tidak pernah meninggalkan. Jadi lupa adalah sebuah mekanisme terhadap pengobatan terhadap suatu hal yang menyakitkan, tetapi bukan untuk meninggalkan, melainkan untuk merengkuh kembali. Apabila kita memiliki kesadaran tentang peran, jadilah seperti daun yang pergi mengembara tetapi selalu kembali dalam berbagai bentuk karya nyata. Dia menjadi humus yang menyuburkan. Dia membagikan dirinya dalam bentuk yang lain, keping-keping dan remah-remah dirinya menjadi cinta sejati yang menghadirkan kehidupan. Yang ke-10, ini istihad kami sendiri ya. Yang ke-10, kita itu manusia dikaruniai kemampuan mengekspresikan diri dan berkomunikasi. Al-Bayan ya. Ini ada di Al-Baqarah ayat 2, surat 2 ayat ke-31 sampai 33, Ar-Rahman ya surat ke-55 ayat ke-4 yang tadi Al-Bayan ya. Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan alamahul bayan. Tuh ya. Manusia yang berkata-kata, manusia yang berkomunikasi, manusia yang kemudian bisa membangun proses interaksi. Bayangin, semiotika atau ilmu tanda itu satu hal yang sebenarnya menurut saya absurd ya, susah dipikir gitu ya. Kenapa kok kita sepakat misalkan dalam soal angka, soal huruf, kenapa orang Ponisia, orang Sumeria itu bisa punya bahasa internasional global gitu ya, karena ada kepentingan bersama untuk melakukan proses yang disebut transaksi gitu ya, transaksional awalnya karena orang ingin barter bahan alam yang dipanen gitu ya, dengan kerajinan misalkan. Di situ kan harus ada kesetaraan, keadilan, kebersinambungan proses yang menjadi standar bersama supaya tidak pasea kan kira-kira gitu ya. Lalu kemudian mengapa burung gitu ya, yang bunyinya seperti itu, bentuknya seperti itu, warna seperti itu, kita bisa mengasosiasikan dengan satu kata menjadi konsensus bersama. Kita namakan itu burung, bird di dalam bahasa Inggris, toiron ababil, burung-burung ababil, toir dan itu toyaroh itu juga disematkan pada sesuatu yang bisa terbang, yaitu pesawat misalnya. Hal seperti itu kan kesepakatan yang hanya bisa dilakukan oleh orang cerdas gitu ya, karena manusia itu cadas dalam pengertian hidup itu sebagai sebagian keras, tetapi sebagian bisa menjadikannya lembut dengan sikap welas dan kemudian jalan hidup yang ikhlas, sehingga apa yang terhampar sebagai perspektif itu jelas meskipun di satu titik kita harus bersikap tegas gitu, dan itu memerlukan hal-hal yang dibalut oleh satu konsep operating system dan aplikasi yang cerdas gitu dan bernas. Lalu kemudian ini harus dikemas. Nah, kemasnya dalam bentuk bahasa yang lugas. Nah, seperti itu kira-kira, insya Allah. Maka kita bisa membangun konsep komunitas bersama, berjamaah, dan kita menjadi bagian dari solusi melalui inovasi yang dibalut dengan kreativitas, karena kita adalah khalifah yang punya tugas untuk apa? Mengelola alam semesta ini selama kehadiran kita di kelas. Kelasnya apa? Kehidupan. Yang terakhir dari fitrah Allah yang kami rangkum dalam 11 angka ganjil yang juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu dikaruniai kemampuan empatif untuk menumbuh suburkan kasih sayang. Kasih sayangnya itu universal, generik pada semesta, atau sifat yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Ini ada di Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107, dan juga antara lain ada di Quran surat Maryam surat ke-19 ayat ke-96.
Nah, ini yang tadi menjadi kata kunci, menjadi simpul dari pembicaraan kita hari ini, bahwa seperti juga di Quran surat Ar-Rahman, ya Ar-Rahman alamal Quran. Jadi sebelum ada tanda dan diciptakannya manusia, awal muasalnya itu adalah Rahman, Rahim, adalah love and compassion, adalah cinta dan kasih sayang. Sehingga kemudian itu ditumbuh suburkan dan menjadi rahmatan yang bersifat lil alamin, atau cinta atau kasih sayang yang bersifat generik, di mana kemudian kehadiran kita itu dalam konteks interaksi yang dilandasi dengan nilai kasih dan sayang itu membuat kita mampu mengoptimasi segenap potensi kita, sehingga mewujud menjadi kompetensi yang memiliki utilitas dalam bentuk fungsi. Kita saling mensubstitusi berbagai kekurangan dengan kelebihan kita, sekaligus kita juga bukan mengkompilasi, ya, bukan sekedar hadir dan melengkapi, tetapi juga melakukan satu proses komplementasi. Komplementasi itu memperkaya, memperkuat gitu ya, dan mengisi ya setiap celah, sehingga kita bisa menjadi sebuah tim yang solid gitu. Hidup ini tidak mungkin kita soliter gitu ya, maka manusia itu menikah, manusia itu berpasangan, manusia itu berkeluarga, manusia itu berjamaah, manusia itu membangun mengisi habitatnya dengan konsep populasi gitu, sehingga kita dalam sebuah bioma pasti berinteraksi gitu. Dengan siapa? Ya tentu saja dengan makhluk-makhluk lain yang menjadi elemen kesemestaan yang telah Allah karuniakan pada kita. Apakah kita bisa hidup tanpa sawi, tanpa bayam, tanpa kangkung, tanpa genjer, tanpa oncom, tanpa bacem? Kan itu semua adalah makhluk lain yang ada di sekitar kita, tapi menjadi bagian yang berinteraksi dengan kita. Tidak hanya sekedar sumber nutrisi, tetapi sebetulnya ini adalah gizi bagi hati, bagi mereka yang mau berpikir tentu saja. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan kemudian dengan cinta inilah kita merajut asa, karena setiap harap itu kemudian ada di jaringan saraf, dan pada akhirnya akan menjadi sebuah pengetahuan yang bertumbuh, lalu akhirnya menjadi sebuah jalan di mana kita membutuhkan kesadaran, tidak cukup hanya pengetahuan untuk membangun keimanan dan ketakwaan, karena hidup ini adalah sebuah perjalanan yang artinya tentu harus menetapkan sebuah tujuan, di mana sebetulnya tujuan tersebut adalah awal muasal di mana perjalanan diawali. Jadi artinya kita mencari tempat untuk kembali. Insya Allah demikian.